Bertempat di ruang pertemuan Hasanuddin Feb Unpas, Kampus Taman Sari Bandung pada 19 Agustus 2023. Feb Unpas baru saja melaksanakan kegiatan hari pertamanya untuk kegiatan Inkubator Prestasi atau IP Karyawan 2.0. IP Karyawan 2.0 ini diperuntukkan bagi karyawan Feb Unpas dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi SDM menuju Feb Unpas yang unggul. Kegiatan IP Karyawan 2.0 ini akan dilaksanakan dalam 6 sesi dengan pemateri yang beragam untuk beberapa hari ke depan. Achievement Inkubator Program 2.0 merupakan serangkaian program yang terdiri dari 6 materi yang disusun dalam 4 pertemuan, yang memang dikhususkan untuk karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Di antaranya adalah pemaparan visi misi statuta Unpas, peran dan fungsi tenaga kependidikan dalam implementasi nilai Islam dan Kesundaan, materi tentang meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga pendidikan, materi tentang meningkatkan kemampuan komunikasi dalam pelayanan kepada sivitas akademika, juga materi tentang meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, keseluruhan dari rangkaian kegiatan harapannya memberikan implikasi dan berkelanjutan bagi kompetensi tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari sehingga membawa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menuju Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul. Kegiatan IP Karyawan 2.0 ini merupakan kegiatan tahunan yang memang sudah direncanakan oleh Feb Unpas untuk meningkatkan kualitas SDM karyawannya sehingga kualitas pelayanan dan kompetensi yang ada di lingkungan Feb Unpas dapat terjamin dan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas sedang menyelenggarakan kegiatan Achievement Inkubator Program khusus untuk karyawan. Program ini adalah merupakan program tahunan yang diselenggarakan bagi para karyawan yang mana bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya, keahliannya, kemudian juga keramahannya dan sebagainya dilihat dari aspek pelayanan kepada customer. Dalam hal ini adalah mahasiswa, orang tua, masyarakat dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya program AIP karyawan ini seperti yang tadi disampaikan, itu kemampuan karyawan dalam hal berkomunikasi kepada customer, pelayanan, kemudian keahlian atau skill dan kompetensinya akan meningkat. Selain itu juga program yang akan kami laksanakan selain AIP karyawan juga ke depan kami juga dalam waktu dekat akan menyelenggarakan AIP bagi seluruh dosen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian juga AIP bagi para mahasiswa baru yang insya Allah akan mulai masuk sekitar September 2023. Kami berharap kepada para karyawan untuk selalu ikut serta berperan aktif dalam setiap program AIP ini yang insya Allah akan kami laksanakan selama 6 kali pertemuan atau 6 sesi atau 6 materi di dalam AIP ini. Dengan meningkatnya kemampuan dari para karyawan, insya Allah kinerja dari fakultas akan lebih baik lagi. Saya berharap dapat dukungan dari berbagai aspek, dari berbagai pihak, yaitu para karyawan, para dosen, dan juga para stakeholder yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas. Apabila terdapat kekurangan dalam kegiatan ini, kami mohon maaf, dan satu hal, tujuannya adalah kami ingin meningkatkan skill dari para karyawan kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sesi pertama kegiatan AIP Karyawan 2.0 ini, pembukaan acaranya dilakukan oleh Dekan Feb Unpas Atang Hermawan dan dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang 1, 2, dan 3 serta pimpinan dan sekretaris dari jurusan yang ada di Feb Unpas. Untuk pemateri dalam kegiatan sesi pertama AIP Karyawan 2.0 diisi dari Wakil Rektor Bidang 2 Unpas, Yudi Garnida. Dalam kegiatan ini, beliau memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan yang ada di lingkungan Unpas. Yudi Garnida menanggapi baik pelaksanaan kegiatan ini dan berharap kegiatan ini dapat berdampak pada kemajuan Unpas dengan dukungan yang baik dari karyawannya. Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin
oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis bagi tenaga kependidikan, di mana setiap tahun ada kegiatan dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan yang merupakan komponen penting bagi kemajuan sebuah perguruan tinggi. Dan ini tentunya akan bisa meningkatkan kinerja yang pada akhirnya akan memajukan institusi, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentu harapan ke depan tetap dilaksanakan dan tentu juga ada evaluasi agar bisa diukur mengenai kinerja dan kemajuan bagi karyawan. Dan kami dari Rektorat berharap bahwa ini bisa dilakukan oleh seluruh fakultas yang ada di Unpas dan pada akhirnya nanti akan memberikan kemajuan bagi Universitas Pasundan. Demikian. Harapan kami sebagai tenaga kependidikan di lingkungan FEB Unpas, dengan diadakannya acara AIP ini memang bagi Tendik akan lebih semangat, akan lebih bergairah dalam melakukan pekerjaannya di bidang-bidang masing-masing gitu ya. Dan semoga kedepannya memang acara ini terus digalakkan sebagai bentuk dari pengembangan hard skill dan soft skill tenaga kependidikan. Atang Hermawan selaku Dekan FEB Unpas menyampaikan, AIP Karyawan 2.0 ini diperuntukkan hard skill dan soft skill-nya, sehingga bermanfaat untuk pengembangan FEB Unpas dalam jangka panjang, sehingga kinerja karyawan dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, dan berharap menjadikan FEB Unpas yang unggul dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa pada hari ini Fakultas Ekonomi telah dan sedang melaksanakan salah satu program rutin tahunan dalam rangka pembinaan karyawan, yaitu Achievement Incubator Program 2.0. Ini adalah sebagai salah satu upaya atau strategi pengembangan yang dilakukan fakultas dengan tujuan akhir agar Fakultas Ekonomi itu unggul dan berkualitas. Tentunya perlu diketahui juga bahwa strategi ini ada 3. Yang pertama, Achievement Incubator Program 1.0, yaitu orientasinya adalah untuk pengembangan hard skill maupun soft skill para dosen. Yang kedua, Achievement Incubator Program 2.0 adalah untuk tenaga kependidikan. Dan yang ketiga adalah Achievement Incubator Program 3.0 untuk mahasiswa. Tentunya sekali lagi ini adalah program kekhususan kita dalam rangka pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk jangka panjang. Apa tujuannya? Esensi penting dengan tujuan kegiatan ini tentunya khususnya di karyawan itu untuk meningkatkan pelayanan prima, yaitu profesional, ramah, informatif, komunikatif, mudah dan amanah. Tentunya dalam rangka mencapai layanan tadi perlu ada upaya, yaitu dengan melakukan program ini. Tujuan spesifiknya adalah yang pertama ingin meningkatkan hard skill. Dengan hard skill yang tinggi, berharap bahwa pelayanan akan semakin baik. Dengan soft skill yang tinggi, maka pelayanan pun semakin memuaskan. Itu arah dan tujuan yang kami lakukan. Hard skill itu adalah kemampuan dalam wawasan. Bagaimana pelayanan yang baik, bagaimana kita memuaskan konsumen, bagaimana kita memuaskan para dosen, memberikan kepuasan pada mahasiswa, itu kita tumbuhkan dengan berbagai kajian keilmuan. Yang kedua adalah soft skill-nya. Soft skill tadi orientasinya dalam rangka ingin membentuk sikap dan perilaku. Kalau intrapersonal skill adalah sikap individunya harus diperbaiki. Sedangkan interpersonal skill adalah sikap komunikasi keluar yang harus diperbaiki. Bagaimana komunikasi dengan pihak luar, itu kita tumbuhkan di situ. Kalau inter tadi sikap pada individunya itu sendiri. Kemampuan dalam berorganisasi, kemampuan dalam memimpin, kemampuan dalam teamwork, etos kerja kita tumbuhkan. Itu tujuannya. Di samping itu juga tentunya kegiatan ini dalam rangka meningkatkan atau menanamkan budaya prestatif. Saya ingin menumbuhkan pada seluruh pegawai itu, baik dosen maupun karyawan, selalu ingin maju itu. Upaya atau kinerja ingin meningkat dari waktu ke waktu. Itu yang ingin ditumbuhkan. Artinya apa? Pegawai itu harus kreatif,
pegawai itu harus inovatif, tidak diam gitu. Itu budaya prestatif itu yang kita tumbuhkan dengan kekayaan-kekayaan yang lebih baik. Ujungnya mereka yang berprestasi akan kita apresiasi. Itu. Dan yang terakhir adalah tentunya ingin meraih sasaran akhirnya adalah PEB yang unggul. PEB yang unggul kan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif itu harus disiapkan dengan baik. Ya tadi secara kualitatif itu kinerja kita harus ditingkatkan sebaik mungkin. Kinerja atau perbaikan secara keseluruhan baik akademik maupun akademik. Kuantitatifnya tentunya dengan pelayanan yang baik diharapkan bahwa permintaan atau partisipasi publik dalam Fakultas Ekonomi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Itu barangkali esensi daripada kegiatan hari ini dengan harapan agar ekonomi semakin unggul dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.